Gedorwo gitu ya. Terus ya sering kebalan tuh kalau saya tiap buang sampah di tempat itu ya itu kalau ada itu pasti mimpi itu lagi. Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng Udyana niat panjrahing sakmo rumo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang prasaset hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di Dua Sisi. Dan masih bersama saya, Arga Balarama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mendatangi sebuah rumah, mendatangi seseorang yang memiliki pengalaman mistis yang luar biasa. Dan ia adalah salah satu teman saya, sosok yang pendiam, sosok yang misterius, dan tentunya memiliki kisah yang sangat misterius. Inilah Mbak Sriani. Selamat malam Mbak Yeni. Beredar kisah dari teman-teman dan banyak nih yang penasaran dengan kisah-kisah horor yang dialami Mbak Yeni. Mungkin bisa diceritakan bagaimana? Monggo langsung saja. Waktu itu saya sedang berkunjung, ya kayak seperti ziarah gitu ya. Kalau ziarah kubur gitu kan kalau di sini. Saat itu hari apa ya? Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon. Saat sudah sampai di situ, pertamanya dari rumah sudah rasanya itu kayak ada yang ganjil gitu. Setelah itu pertama-tama itu pergi ke rumah saudara saya dulu, kayak jemput dulu. Terus waktu itu pertamanya itu pertamanya nggak mau banyak orang gitu yang ziarah gitu, tapi pada semuanya itu kayak anak-anak juga itu ikut. Terus setelah semuanya pada ngumpul, kita langsung ke itu makam. Ya agak ngeri sih makamnya itu. Agak ngeri. Iya. Di daerah mana tuh? Banyak pohon besar. Ya daerah Sakuran sini aja. Bukan sini saja. Terus setelah itu langsung naik ke atas, soalnya kebetulan makamnya itu paling pojok atas gitu. Paling pojok di atas. Iya, paling pojok di Oke. atas. Sudah sampainya di atas, semuanya ya pada pegang sapu kan, pada nyapu gitu. Setelah pada nyapu, udah selesai. Di sana sih nggak semuanya pada nyapu sih. Ada anak-anak juga. Di sana itu ada yang lari-lari, ada yang main-main gitulah di makam itu ya. Di makam itu pada main-main. Berarti luas itu ya makamnya? Iya luas, tapi banyak makam-makam udah kayak padat gitu. Udah padat kayak di alas gitulah. Ya setelah itu saya sih di sana ya
cuma diem aja, cuma ya nyapu terus tapi diem. Kebetulan saya itu suka menyendiri, nggak suka rame-rame gitu. Terus setelah itu pada selesai nyapu terus ya kayak baca tahlil gitu, terus pulang. Setelah pulang itu semuanya pada lari, pada balapan gitu kan, balapan siapa yang sampai rumah duluan nanti akan dikasih hadiah gitu. Saya nggak ikut, kebetulan saya kan suka menyendiri gitulah, nggak suka bareng-bareng teman gitu. Terus setelah itu saya paling terakhir sampai di rumah, ya masih di rumah saudara gitu. Setelah itu semuanya itu pada ngumpul di depan, pada nonton film gitulah. Terus saya kan nggak ikut, cuma ya mondar-mandir gitu aja di rumah itu. Terus saat mau apa ya, kayak mau minum, ambil air minum gitu, kayak ada yang liwat gitu. Kan ada jendela itu, jendela kecil banget, tapi kayak ada yang liwat. Itu apa gitu. Padahal di situ semua orang itu kan TV-nya itu kan di apa ya namanya, di depan gitu. Terus kebetulan air minum itu kan di belakang itu nggak ada orang sama sekali. Ya waktu itu sudah sore, terus nggak ada siapa-siapa, kok ada yang lewat gitu. Dan di situ itu kayaknya nggak ada jalan gitu. Terus ada yang lewat, terus saya mau ambil air gitu kan, ambil air ya buat cuci muka gitu. Ya setelah itu mau kan di saudara saya itu ya namanya toilet itu masih belum ada gitu kan. Terus kalau mau ambil air atau apa itu di luar rumah. Saat saya mau keluar, tiba-tiba itu di depan pintu sudah ada yang menghalangin gitu. Kayak ada yang menghalangin gitu. Wujudnya apa? Terus saya itu pertamanya nggak liatin wujudnya, cuman kok pintunya ketutup gitu. Ya terus saya itu lihatnya atasnya, bisa lihatlah atasnya, kok mukanya kayak gitu. Seperti apa? Mukanya kayak busuk, kayak hitam, ada darahnya itu berceceran gitu. Terus saya, wah itu apa itu? Kok kalau ini dibilang pocong, kok pocong bentuknya kayak gitu? Ya setahu saya kan, ya bayangan saya itu pocong itu kecil ya kan, kayak orang-orang pada umumnya kecil gitu. Ya paling pendek, ya paling berapa meter aja gitu. Nah setelah saya lihat itu, saya perhatiin itu memang pocong. Pocongnya itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Pocong itu wujudnya itu besar, tinggi besar. Pocong. Pertamanya saya sih nggak gimana ya, kayak nggak percaya kalau itu pocong gitu. Kayaknya setahu saya pocong itu paling ya kecil gitu paling. Kok itu ada yang seperti itu, apa itu mainan atau apa? Saya sempat merhatiin pertamanya. Awalnya saya sempat merhatiin. Saya perhatiin kok nggak gerak, kok nggak nafas atau gimana gitu. Cuma ngeliatin saya aja. Terus saya kembali lagi ke belakang. Nggak lari? Enggak, cuma ya jalan biasa. Saya tahunya kan ya belum pernah lihat itu. Kalau pertama kali lihat itu, terus basan sudah ke belakang, saya ya mau ambil air itu, saya minta diantar gitu akhirnya. Terus saya nggak bilang ke siapa-siapa kalau itu apa itu atau teriak atau apa gitu kan. Saya cuman bilang mau diantar ke ini toilet, mau ambil air gitu aja. Terus setelah itu saya ya udah malam saya pulang. Setelah pulang itu di rumah kayak masih ada yang gimana gitu, kayak ada yang
ngikutin gitu. Terus sampai saya gimana ya, kayak kemana-mana gitu, kayak ada yang ikut, kayak sering ke bawah gitu, kayak kebayang-bayang gitu. Terus ya ada sih katanya itu cuman kayak pocong jelmaan gitu, bahasa gitu katanya. Tapi ya nggak tahu juga, soalnya saya nggak mencari tahu itu pocong gimana atau punya siapa gitu. Saya nggak gitu ceritanya. Cuman saya pernah lihat gitu aja. Terus pertama kali saya lihat itu, terus sampai sekarang akhirnya sering lihat terus gitu. Selain pocong, mungkin pengalaman apa saja yang dialami selama ini setelah kejadian itu? Ya selain itu saya sering kayak ya awalnya sih itu, tapi setelah itu saya sering kayak kebawa mimpi gitu, kayak mimpi yang aneh-aneh, kayak mimpi hal tentang gaib atau mati atau apa gitu. Namun bisa diceritakan di mimpi itu kayak itu kemudian mati, nah itu bagaimana ya? Prosesnya, isinya Ya, apa saja seperti sebelum itu? mbah saya meninggal, yang kemarin itu meninggal, ya saya pernah pertamanya ke bawah mimpi. Pas kan waktunya itu sakit, terus pernah ke bawah mimpi. Itu kayak saya sedang tidur itu kayak mbah saya itu sehat, saya lihat sehat, terus di samping saya, terus kayak narik saya gitu. Kebetulan di sini ada, sebelum mbah saya meninggal, ada orang lagi yang meninggal sebelum mbah saya, terus mbah saya, terus ada lagi itu kan yang di atas. Sebelum mbah saya meninggal sih ada yang meninggal itu ke bawah mimpi lagi, ke bawah mimpi itu ikut sama mbah saya, itu kayak narik saya, kayak apa ya, kayak ingin ngajakin saya ke suatu tempat gitu, kayak saya itu mau dibawa ke satu tempat, tapi tempat itu tuh rasanya kayak sunyi gitu, kayak ngeri gitu lah kayaknya. Terus saya diem aja, cuma ya agak takut juga. Terus nggak lama kemudian tuh mbah saya nggak ada, cuma saya ya 2 hari setelah itu, terus nggak ada. Mungkin ada yang lain, banyak banget kan? Banyak ya, lainnya sih lupa, yang lain udah lupa kejadiannya juga. Yang baru-baru ini Pernah sih ke itu, ke mana, ke daerah Kepil, iya, Gading Rejo, iya. Di sana kan diceritakan mungkin awalnya tempat itu kan mau ke lokasinya itu kan kayak jalannya itu dikelilingi kuburan, ya kan, kayak pemakaman umum. iya. Ya, terus saya itu ya sering lah lewat situ gitu kan dulu. Ya waktu sekolah juga itu kejadian. Waktu itu saya kan sering kayak latihan bengkel gitu di tempat temen. Terus kalau pulang itu pasti sore. Setelah sore itu ya di sana itu sepi, memang jalannya itu nggak ramai orang. Waktu itu saya ya bareng teman, tapi saya kan pakai motor sendiri, terus teman-teman itu selalu pada di depan kayak balapan gitu, sampai duluan gitu kan. Terus saya itu selalu paling belakang. Saya kan sukanya yang kayak santai gitu kan, terus menyendiri gitu sukanya. Terus semuanya pada udah di depan, saya masih sendiri naik motor. Ya mau maghrib itu kayak apa ya, kayak
di sana itu rasanya kayak ya jalannya itu kayak lembab gitu, kayak rimbun banget pohon-pohonnya itu. Kelihatan di pohon-pohonnya juga kelihatan di tengah jalan. Iya, pohonnya itu sampai nutupi jalan itu, sampai jalan itu rasanya gelap gitu pohonnya. Terus saya tetap laju aja ya, kayaknya ya kayak emang jalannya kayak gini mungkin gitu kan. Terus saya jalan, kok kayak ada angin, itu angin gede tapi itu ya cuman di arah saya aja gitu, kayak hembus gitu aja. Tapi yang lain itu nggak ada, kayak goyang-goyang itu nggak ada. Semuanya pohon itu diem, tapi cuman yang di arah saya itu aja. Itu aja kayak anginnya itu kayak ngejar saya gitu. Saya tambah cepet itu, angin itu ya tetap ada di situ gitu. Pohon juga, yang pohon-pohon gitu kayak ngikutin, kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak ngejar gitu. Terus ada kayak pemakaman umum gitu. Terus saya kayak pertamanya itu rumah siapa gitu, kayak ada rumah gitu kan pemakamannya di atas jalan gitu. Di tengah-tengah jalan itu. Iya kan, di kanan kiri itu pemakaman semua. Terus yang di kanan jalan itu ada kayak ada rumah gitu. Saya ya kebetulan sempat berhenti di situ. Berhenti. Iya, sempat berhenti. Terus kayak lihat itu rumah siapa kok di situ gitu, kok sendirian gitu kan. Terus saya cuma lihat aja. Terus kayak nggak lama kayak ada di belakang saya itu, kayak ada kayak motornya kayak berat banget. Saya itu kayak tambah berat gitu kan motornya. Terus waktu itu saya noleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Terus saya noleh ke rumah itu lagi, kayak aneh gitu rumahnya itu. Terus saya lihat di atas rumahnya itu udah ada kayak cewek gitu pakai baju putih, itu rambut itu kusut rambutnya, udah sampai nyentuh tanah mungkin kalau dia berdiri. Tapi kan dia di atas itu duduk di atas kayak genteng gitu. Terus saya kayaknya itu bukan orang gitu kan. Saya langsung nyalain motor lagi, langsung kabur itu aja. Kabur. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak Yani, hal yang paling mengerikan yang pernah dilihat Mbak Yani itu seperti apa ceritanya? Yang paling mengerikan? Ya mungkin pocong itu yang besar, tapi tinggi besar. Terus pas itu saya juga pernah lihat pocong ya sama, mukanya juga sama seperti itu, tapi dia tersenyum itu enggak, senyumnya itu enggak kayak orang biasa senyum biasa gitu. Ketawa, dia ketawanya itu enggak wajar, kayak orang jahat gitu ketawa dia. Kalau ketika seperti itu juga sempat baca doa atau apa gitu? Ya saya sih cuman sekilas aja, cuman astagfirullah atau apa gitu, cuman ya habis itu udah ya enggak, kayak saya itu kalau dilihat itu kayak enggak apa ya namanya, kayak enggak larut atau enggak takut banget gitu ya. Saya sih kayak enggak percaya gitu kan, cuman kalau dibilang enggak percaya tapi ada gitu kan tuh. Ada yang suka jahil atau tidak? Kalau Pernah dijahilin atau belum? kalau dijahilin saya belum pernah, cuman kalau saya di rumah sendiri gitu kan, kayak ada yang kemarin ini malahan, padahal semuanya itu padang itu kan. Kalau ada orang meninggal itu kan pasti kan ada orang yang ngaji gitu kan. Nah semuanya kan pada di orang meninggal itu, saya di rumah sendiri. Terus kayak ada yang buka pintu gitu kan, saya kira kan itu kakak saya atau mama saya gitu kan. Terus saya itu sempat lihat gitu kan, pintunya memang agak kebuka gitu pintunya. Terus saya
ah mungkin itu siapa gitu kan. Terus saya kembali ke kamar lagi, terus waktu itu kok nggak ada siapa-siapa sih, kayak nggak ada suara di rumah, kayak nggak ada suara orang gitu. Ternyata itu belum ada siapa-siapa yang pulang, ternyata kosong. Sama pertamanya sih sebelum ada pintu kebuka itu kayak ada tutup toples itu kayak dibuka gitu. Tutup toples itu kayak ada suara tutup toples dibuka. Saya kira kan paling itu kakak saya sudah pulang gitu kan. Ngemil gitu ya. Iya. Ternyata itu saya lihat itu kok nggak ada siapa-siapa gitu. Ternyata malah nggak lama kemudian itu kayak ya sejam atau 2 jam lah itu pada pulang. Loh, tadi yang pulang siapa jadinya gitu. Kalau selain sosok pocong yang biasa dilihat, Kalau yang sering, tapi mungkin di mimpi gitu ya, tapi kayak nyata gitu. Saya kan sering buang sampah itu kan kayak di kali mana ya kayak di nggak jauh dari sini gitu kan. Itu kan sampah kotor gitulah. Terus saya gitu setelah itu gitu kayak di mimpi itu kayak ada yang kayak merintah saya itu kayak jangan buang sampah di situ gitu. Kayak sosoknya itu kayak apa ya, kok rambutnya itu panjang kusut kayak orang kribo itu tapi enggak kribo gitu. Iya, gembel gitu. Terus mukanya itu hitam terus ya mulutnya itu kayak merah tapi itu kayak ada taringnya gitu. Terus badannya itu gede, terus kayak apa ya namanya, kayak genderuwo gitulah pokoknya. Iya. Terus ya sering kebayang mimpi kalau saya setiap buang sampah di tempat itu, setelah itu kayak ada itu mesti mimpi itu lagi. Mesti datang lagi. Iya. Iya gitu Mbak Yani, terima kasih atas kisah-kisahnya. Nah nanti mungkin bisa kita sambung di lain waktu ya, untuk bercerita lagi. Nanti kami persilahkan untuk mampir di studio gitu ya Pak. Udah gitu ya Mbak Yani, terima kasih, pengalamannya menjadikan kita lebih teredukasi lah. Makasih Mbak Yani. Untuk saudara-saudaraku, pecinta alam gaib, pecinta hal-hal mistis, dan alam metafisika. Begitulah sekelumit kisah yang dipaparkan oleh tadi Mbak Sriani yang sangat angker dan tentunya memacu adrenalin kita. Maka dari itu, menjadikan kita selalu mawas diri, menjadikan kita untuk belajar, memahami, dan mengartikan, serta menganalisis hal-hal yang gaib dan tentunya hanya di dua sisi. Dan jangan lupa untuk teman-temanku yang memiliki kisah-kisah, yang memiliki pengalaman-pengalaman yang gaib, bisa hubungi alamat yang tertera di bawah ini. Sekian dari saya, kepada ilahi Robbi, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.